Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Senang bisa kembali hadir di depan saudara sekalian. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Bersama saya, Ridwan Iskandar, kita akan melanjutkan materi pengendalian biaya di F&B Departemen. Topik yang akan kita bahas adalah perhitungan biaya yang terjadi di F&B Departemen. Saya akan coba share dulu materinya. Ya, sudah di layar. Nah, saya ulang lagi, topik yang akan kita bahas adalah perhitungan biaya di F&B Departemen. Nah, dalam usaha bisnis makanan dan minuman, seluruh biaya yang digunakan dalam pembelian bahan baku makanan dan minuman tersebut akan tercatat, akan dicatat, dan disusun rapi pada sistem komputerized, ya, atau di logbook, ya, atau di buku besar. Ya. Sesuai dengan perencanaan, perhitungan akan dilakukan setiap awal periode selama berjalannya usaha dan akhir periode untuk mengetahui kondisi biaya yang digunakan dalam pembelian bahan baku tersebut. Juga untuk mengetahui berapa bahan baku yang telah digunakan untuk transaksi penjualan. Pada usaha F&B, terdapat beberapa terminasi atau catatan perhitungan untuk mendapatkan laporan keuangan tentang penggunaan bahan baku tersebut. Ya. Seperti dibahas pada pertemuan sebelumnya, kita ketahui bahwa di F&B terdapat beberapa komponen biaya, yaitu ada 3 komponen biaya. Yang pertama adalah biaya bahan baku. Bahan baku yang dimaksud adalah bahan baku makanan dan minuman. Yang kedua adalah biaya tenaga kerja. Ya. Dan yang ketiga adalah biaya overhead atau biaya operasional seperti membayar air, listrik, dan gas. Nah, biaya operasional. Nah, untuk topik kali ini kita akan fokus ke biaya bahan baku. Jadi kita akan bahas apa saja sih laporan yang harus disiapkan dalam melaporkan tentang penggunaan bahan baku ini. Ya, biaya bahan baku makanan dan minuman pada usaha hotel, ya, terdapat beberapa laporan. Laporan yang pertama adalah laporan tentang cost of food and beverage consumed. Nanti kita akan bahas apa ini. Yang kedua adalah cost of food and beverage sold. Yang ketiga adalah total cost of food and beverage sold percentage. Yang keempat adalah total material cost. Dan yang terakhir adalah kita akan membahas material cost percentage. Jadi kita akan hitung semua penggunaan bahan baku pada usaha tersebut. Ya, karena kita membahas F&B, mungkin F&B yang kita ambil contoh nanti adalah F&B yang ada di hotel, khususnya hotel bintang 4 atau hotel bintang 5. Baik, kita akan satu-satu bahas dulu ya. Kita akan bahas tentang cost of food and beverage consumed. Kita akan bahas satu-satu nanti food, baru setelah itu beverage. Apa saja yang dibahas di sini? Nah, biaya yang digunakan di sini adalah seluruh biaya, ya, penggunaan bahan baku makanan dan minuman yang diperoleh dari periode sebelumnya atau awal periode berjalan. Kalau saya ambil contohkan di Januari, berarti berapa sih opening bulan Januari? Kalau opening bulan Januari berarti adalah closing di bulan Desember tahun sebelumnya. Oke. Kemudian ya saya tadi katakan ya, berapa sih opening bulan Januari ini? Ya. Kemudian ditambahkan dengan pembelanjaan dan pengambilan dari gudang, general store. Jadi kalau barang-barang yang perishable, barang-barang yang fresh, berarti dia akan order ke supplier. Tapi kalau barang yang groceries, mungkin sudah tersedia di general store. Nah, di sini ada pengambilan barang dari gudang. Nah, data opening dan data purchasing dan store liquidation adalah total persediaan bahan baku yang pernah dimiliki oleh kitchen atau oleh bar pada periode berjalan. Tadi saya ambil contoh di Januari. Ya, ini adalah total bahan baku yang tersedia selama bulan Januari tadi. Ya. Nah,
berjalannya waktu, di akhir Januari kita closing. Nilai closing ini akan memberikan data bahwa selisih antara ini adalah bahan baku yang dikonsum untuk operasional pada bulan berjalan. Ya, jadi di Januari ini berapa yang dikonsum. Jadi yang tadi total yang sudah tersedia, kalau misalkan saya punya 10 botol bir, kemudian di akhir bulan itu sisa 2 botol, berarti ada 8 botol yang sudah laku dipakai. Nah, apakah dipakainya terjadi transaksi atau tidak, nanti kita akan bahas. Ya. Nah, saya coba ilustrasikan dalam bentuk laporannya. Nah, saya ambil contoh di dapur. Di dapur kita bicara cost of food consumed, diketahui pada opening di bulan Januari ini adalah 25 juta, berarti ini adalah closing di Desember tahun sebelumnya. Ada 25 juta, kemudian selama bulan Januari ini kita akan belanja, purchasing, ada store requisition sebesar 125 juta, jadi seluruh total bahan baku yang dimiliki oleh dapur pada bulan Januari ini adalah 150 juta. Kemudian akhir Januari, 30 Januari, dilakukan inventory, ternyata nilai asetnya berada di 24 juta. Berarti ada sekitar 126 juta sudah dikonsum, sudah digunakan bahan baku tersebut. Nah, ya, sama halnya dengan di beverage. Nah, ini kalau kita bicara beverage di hotel, berarti ini bicara bar. Openingnya adalah 35 juta, purchasing dan store requisition-nya ada 85 juta, sehingga total available-nya ada 120 juta, dan closing-nya ada 25 juta 500. Berarti yang dikonsum oleh bar selama 1 bulan ini adalah 94 juta 500. Tadi di kitchen ada 126 juta, di bar ada 94 juta 500. Nah, konsum sudah digunakan. Nah, apakah ini sudah selesai lapornya? Belum. Karena kita ingin tahu sebanyak 126 juta, sebanyak 94 juta itu apakah semuanya terjadi transaksi, terjadi penjualan, atau bagaimana? Nah, kita cari laporan bahan baku yang digunakan untuk penjualan. Nah, jadi ada laporan selanjutnya adalah cost of food and beverage sold, ya, digunakan untuk penjualan. Nah, rumusnya adalah cost of food consumed, kemudian dikurangin yang namanya transfer. Jadi mungkin saja kalau kita bicara operasional di hotel, antara kitchen dan bar bisa saling membutuhkan bahan baku. Misalkan kitchen, ketika dia butuh yang namanya spirit, dia butuh yang namanya liquor, dia butuh yang namanya wine, dia tidak perlu beli 1 botol wine untuk kebutuhan di dapur, cukup transfer dari bar. Transfer. Nah, karena ada transfer inilah, maka beban dari bar pindah ke kitchen. Nah, jadi dari kitchen butuh yang namanya wine sebanyak sekitar 120 mili, makanya barang ini pindah ke bar, barang ini dari bar pindah ke kitchen sebanyak 120 mili, karena di kitchen akan digunakan untuk bikin saus atau dibikin stok sup. Nah, sehingga barangnya pindah dan rupiahnya pun, beban dari bar pun berkurang, akan masuk ke beban kitchen sebanyak 120 mili daripada wine tadi. Nah, dia ada perpindahan transfer, pindah. Kemudian bisa saja terjadi yang namanya spoil. Atau ada juga yang namanya komplimen, jadi ada bahan baku, misalkan makanan atau minuman yang diberikan kepada tamu sebagai dasar komplimen, sehingga diharapkan tamu tersebut bisa berkontribusi memberikan pendapatan buat komplimen. Ya, biasanya teman-teman marketing, bisa departemen head atau GM memberikan komplimen kepada tamu-tamu yang spesial, ataupun bisa juga untuk adanya ketika pemilik makan dan sebagainya, dan tidak perlu dicas, ya, tidak perlu ditagihkan, tapi cukup dengan diberikan komplimen. Nah, dan laporannya akan dilaporkan kepada pemilik bahwa satu periode dia pernah makan, dan ini akan bukti laporannya, komplimen tadi, ya. Atau istilah di hotel ada yang namanya free of charge, ya, FOC. Nah, FOC inilah harus terdata laporannya. Baik. Nah, ini semua cost of consume ini akan mengurangi credit to cost. Mungkin di beberapa hotel credit to cost ini tidak hanya 3 ini, ada transfer, ada spoil, ada komplimen, ada juga yang namanya employee meal. Nah, jadi bahan baku yang dibeli oleh dapur
semua juga tidak semuanya dijual terjadikan penjualan, tapi bisa juga digunakan untuk makan karyawan. Karena di beberapa hotel karyawan makannya ditanggung oleh pihak hotel, sehingga pembelanjaannya belanjanya oleh dapur, tapi bebannya nanti akan menjadi beban HRD, teknis pelaporannya. Ya, baik. Tadi ini barang yang berpindah dari dapur ke bar. Nah, sebaliknya bisa saja datang dari bar masuk ke dapur. Nah, transfer. Tadi ada barang yang mengurangi kita, ada juga barang yang masuk ke kita. Contoh saya tadi antara kitchen dan bar, kitchen butuh yang namanya wine, kitchen butuh yang namanya liquors, ya, atau bisa kebalikannya. Bisa juga dari bar butuh yang namanya buah-buahan. Dia tidak perlu order buah-buahan, cukup dia bikin transfer. Dia butuh order lime, dia butuh order yang namanya melon, dia butuh yang namanya pineapple, tidak perlu order ke supplier, cukup transfer. Tinggal nanti beban biaya yang ada di bar masuk ke beban biaya yang ada di kitchen masuk ke bar. Nah, ini ilustrasi nanti kita akan contohkan dalam bentuk perhitungan. Nah, karena ini masuk ke outlet tersebut, maka akan menjadi beban sehingga ada terjadi penambahan. Nah, oke, saya ambil contoh ilustrasinya. Kita ambil dulu yang di food, atau kita bisa di dapur. Nah, tadi dikatakan bahwa konsumnya sebanyak 126 juta. Ternyata ada barang dari ada barang dari kitchen pindah ke bar sebesar 150.000. Maka 126 juta ini akan berkurang 150.000. Contohnya ada melon, ada pineapple, ada lime, ada tomato pindah dari kitchen ke bar. Berarti akan berkurang 126 juta dikurangi 150. Ada juga barang-barang yang spoil, ya, spoil atau rusak atau apapun lah, bisa terjadi kondisi yang ada di dapur ini, ya spoil. Kemudian juga ada data komplimen, ya ada komplimen data, ini juga akan mengurangi beban dari dapur, sehingga total sementara ini 126 juta dikurangi 140 kurangi 75 dikurangi 125 adalah 125.650. Ya, berarti berkurang sekitar 350-an ya. Oke. Nah, kemudian ada barang dari bar masuk ke kitchen. Ya, ada barang dari bar masuk ke kitchen. Mohon maaf tadi kalau misalkan salah, transfer to bar berarti ada melon, buah-buahan ya. Nah, sekarang ada barang dari bar masuk ke kitchen tadi ya. Kita bicara liquor, kita bicara wine. Nah, ternyata ada masuk sebesar 125.000. Nah, jadi akan menambah cost di kitchen. Jadi total cost di kitchen itu 125.775.000. Jadi selama bulan Januari ini kitchen menghabiskan anggaran 125.775.000. 125 jutanya dalam bentuk bahan baku makanan, 125.000-nya dalam bentuk bahan baku minuman. Ya, inilah kitchen. Gimana dengan bar? Nah, bar ada bahan baku bar totalnya 94 juta. Tadi di kitchen ada barang dari bar pindah ke kitchen, maka akan tercatatlah di bar berkurang 125.000. Ya, ada liquor pindah ke kitchen, transfer ke kitchen. Nah, 125.000. Jadi 94 juta 500 kurangi 125.000, ada spoil 50.000, ada komplimen 300.000. Jadi total penggunaan bahan baku 94 juta 25.000. Nah, jangan lupa juga ada barang dari kitchen masuk ke bar, dari buah-buahan tadi. Ya, nilainya ada 150.000. Jadi selama bulan Januari kitchen telah mengkonsumsi bahan baku untuk terjadinya transaksi sebesar 94.175.000. Nah, inilah data cost of food sold, cost of beverage sold. Nah, yang B ya. Yang ketiga, yang C, kita akan membahas tentang total cost of food or beverage sold percentage. Jadi tadi data cost of food sold, data cost of beverage sold dibandingkan dengan data pendapatan. Data pendapatan didapat dari kasir. Nah, rumusnya akan seperti ini. Berapa sih sisinya? Berapa sih cost percentage-nya?
akan dapat seperti ini. Inilah dasar untuk mengetahui material cost. Material cost. Dasar untuk mendapatkan data material cost. Nah, diketahui kalau misalnya kita bicara food, berarti cost of food sold dibandingkan food revenue atau food sales. Dikalikan 100, dapatlah extrude percentage. Kalau bicara beverage, cost of beverage sold dibagi terhadap beverage revenue atau beverage sales, kalikan 100 sama dengan X percentage. Kita ilustrasikan contohnya berdasarkan cost of food sold tadi atau cost of beverage sold tadi. Nah, tadi diketahui untuk food adalah 125.775.000. Revenue-nya yang diketahui di kasir ada 359.357.142 rupiah. Dikalikan 100, makanya cost of food sold percentage adalah 35%,82%. Nah, ini ya. Jadi ada data cost of food sold-nya 125 juta, revenue-nya 359. Ya. Selanjutnya, kita bicara yang beverage. Yang beverage ini rumusnya tadi cost of beverage sold dibagikan beverage revenue atau beverage sales. Nah, didapatlah total cost-nya adalah 94.175.000, kemudian revenue-nya adalah 362.211.538.000. Sehingga apakah cost percentage-nya 26%. Total cost of beverage sold. Nah, ini yang C. Bagaimana yang D? Nah, D ini kita akan menghitung total material cost. Berarti kalau kita bicara material cost, berarti total food sold ditambah total beverage sold. Nah, kita jumlahkan. 125.725.000 ditambah 94.175.000. Inilah total dari material cost, 219.950.000. Nah, ini material cost, food sold, dan beverage sold. Yang terakhir, yang E, kita akan menghitung material cost percentage. Berarti akan membandingkan antara total material cost dibandingkan total revenue. Nah, ini rumusnya. Total material cost dibandingkan total revenue atau F&B sales. Nah, kita ketahui total material cost ada 219.950, sedangkan total revenue-nya adalah 751.568. Ini didapat dari penjumlahan revenue food dan revenue beverage sebesar 751.568.000. Berapakah totalnya? Sama dengan 30%. Nah, inilah laporan-laporan yang harus disiapkan oleh bagian accounting untuk menjawab berapa sih laporan biaya bahan baku makanan dan minuman yang digunakan dalam satu periode. Nah, lebih jelasnya untuk menggunakan kita akan lihat judulnya adalah monthly calculation of food and beverage cost. Nah, ini kita bicara kitchen, karena ini kita bicara dapur. Nah, seperti ini dapurnya di bulan Januari. Ya, openingnya 25 juta, purchase historic 25 juta, total available 150 juta, closingnya 24 juta, konsum 26 juta, ada transfer ke bar 150.000, ada spoil 75.000, ada komplimen 125.000, totalnya 350.000, sehingga mengurangi konsumnya menjadi 125 juta 650. Tapi ada barang masuk dari bar 125 juta, total sold-nya adalah 125.775.000. Revenue yang dapat dari kasir adalah 359, sehingga total cost of food sold-nya adalah 35%, sekian. Tadi sudah dijelaskan. Gimana dengan di beverage atau di bar? Nah, seperti ini datanya. Nah, beverage, opening, purchase, total available, closing, consume, modern transfer to kitchen, spoil, komplimen, sehingga diketahuilah cost of beverage sold-nya adalah 94 juta, 175.000, beverage revenue-nya adalah 362 juta, 211.000, sehingga cost of beverage sold, cost of beverage percentage-nya adalah 26%. Nah, setelah mendapatkan monthly calculation,
baik itu kitchen dan bar, kita akan masuk ke income statement. Nah, kita akan melaporkan selama bulan Januari bagaimana laporan income statement-nya, diketahuilah seperti ini. Total sales-nya adalah 721, didapat dari revenue food dan revenue beverage. Total cost material didapat dari cost of food sold ditambah cost of beverage sold. Nah, didapatlah 219 juta. Nah, diketahuilah jumlah karyawan ada sekitar sekian orang, sehingga menghabiskan gajinya ada 219 juta, atau identik dengan 30%-nya. Ada penggunaan overhead 20%, di total cost-nya adalah 580 juta atau sama dengan 80%. Sehingga profit yang diberikan kepada manajemen atau ke pemilik ada 20%, itu sama dengan 140 juta 834.341 rupiah. Nah, inilah laporan keuangan yang dilakukan oleh cost control untuk perhitungan biaya bahan baku makanan dan minuman di hotel. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang labor cost dan overhead. Baik, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan, topiknya tentang perhitungan biaya di F&B Department. Kalau misalkan teman-teman belum paham, bisa kembali menonton dari awal bagaimana menghitung biaya bahan baku yang digunakan di F&B Department secara laporan, dari mulai konsum sampai laporan ke material cost percentage. Semoga materi yang saya bisa berikan ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.